Perkenalkan, nama saya Adina Mekagana dari kelas 5 TI 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai forward and backward chaining dalam mata kuliah AI. Materi ini membahas proses penalaran dalam sistem pakar. Sistem pakar meniru cara berpikir manusia untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan fakta. Mesin inferensi bekerja dengan prosedur match to FAIR. Match mencocokkan fakta dengan kondisi aturan, sementara FAIR menjalankan aturan yang cocok untuk menghasilkan kesimpulan baru. Komponen dalam penalaran. Database atau basis fakta menyimpan fakta-fakta yang diketahui, sementara inference melakukan proses penalaran untuk menarik kesimpulan dari fakta dan aturan. Berjalan dari fakta menuju kesimpulan, sistem mencari aturan yang kondisi if-nya cocok dengan fakta lalu menghasilkan fakta baru. Proses berlanjut hingga mencapai kesimpulan akhir. Contoh aturannya, jika pasien sakit tenggorokan dan diduga infeksi bakteri, sama dengan pasien strep throat. Jika suhu lebih dari 100, pasien demam. Jika sakit 1 bulan dan demam, diduga infeksi bakteri. Contoh proses terpenuhi sama dengan pasien demam. Rule 3 terpenuhi diduga infeksi bakteri. Rule 1 terpenuhi pasien strep throat. Sistem menyimpulkan dari fakta ke kesimpulan akhir. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya cocok bila masalah diawali dengan fakta atau data, baik untuk perencanaan, kontrol, dan monitoring. Kekurangan, sulit menentukan fakta yang paling relevan, bisa menghasilkan pertanyaan yang tidak berkaitan. Penalaran mundur. Berjalan dari kesimpulan menuju fakta, tujuannya membuktikan apakah kesimpulan benar berdasarkan aturan fakta yang ada. Bekerja dengan cara goal drive, berorientasi pada tujuan. Contoh fakta, suhu pasien sama dengan 102. Sakit selama 2 bulan, sakit tenggorokan. Tujuan, buktikan apakah pasien strep throat. Langkahnya, 1 untuk strep throat butuh sakit tenggorokan dan infeksi bakteri. Untuk infeksi bakteri, cek rule 3 butuh demam. Untuk demam, cek rule 2, suhu sama dengan 100. Benar, semua kondisi terpenuhi, kesimpulannya benar. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari backward chaining. Kelebihannya cocok bila masalah diawali dengan fakta atau data, baik untuk perencanaan, kontrol, dan monitoring. Kekurangan, sulit menentukan fakta yang paling relevan, bisa menghasilkan pertanyaan yang tidak berkaitan. Teknik pencarian. Karena kedua metode memerlukan pencarian solusi, digunakan beberapa teknik berikut. Depth first search, menelusuri node secara mendalam dari atas ke bawah. Breadth first search, menelusuri semua node dalam satu level sebelum ke level berikutnya. Breadth first search, menggunakan pengetahuan tambahan untuk memperkirakan jalur terbaik. Depth first search, menelusuri jalur sampai paling dalam terlebih dahulu. Kelebihannya, mengali solusi mendalam. Kekurangan, waktu lama untuk masalah besar. Breadth first search, menelusuri seluruh node di tiap level. Kelebihannya, cakupan lebih luas. Kekurangan, lambat jika solusi jauh. Best first search, menggunakan heuristik pengetahuan masalah untuk mencari jalur terbaik. Hanya menelusuri solusi yang paling menjanjikan. Kelebihannya cepat dan efisien, kekurangannya tergantung kualitas heuristik. Contoh kasus, menemukan rute terbaik Jakarta Kediri dengan jarak antara kota Solo, Yogyakarta, Purwokerto.
Surabaya, dan lain-lain, Beaver Search memiliki jalur paling pendek untuk paling logis menuju tujuan. Kesimpulannya, forward dan backward chaining adalah dua metode penelaran dalam sistem pakar yang digunakan untuk membantu komputer mengambil keputusan seperti manusia. Forward chaining bekerja dari fakta menuju kesimpulan, data driven, sedangkan backward chaining berawal dari kesimpulan untuk tujuan untuk mencari fakta yang mendukung. Goal driven, kedua metode ini didukung oleh teknik pencarian seperti depth first search, breadth first search, dan BFS agar proses penelaran lebih efisien dengan penerapan yang tepat. Sistem pakar dapat digunakan untuk diagnosis, perencanaan, dan pengambilan keputusan secara cerdas dan logis. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.